Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami membutuhkan anugerah setiap hari di dalam hidup kami. Kami percaya perkenanan-Mu itu Tuhan kami butuhkan. Untuk kami di kota ini Tuhan, melewati hari-hari kami Tuhan. Engkaulah yang membuat keajaiban. Engkau yang melalukan kami dari perkara-perkara yang bukan daripada-Mu. Kami mau memberkati kota kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami memberkati kota kami Tuhan dengan semua yang daripada-Mu, khususnya untuk pemerintahan kota kami Tuhan. Kami berkati mereka semua Tuhan, dari jajaran yang terendah sampai yang tertinggi kami berkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan merasakan keamanan di kota kami. Biarlah Tuhan mereka merasakan tidak dikuasai oleh semua ketakutan-ketakutan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kota kami. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Nama-nama-Mu Tuhan yang memagari akan kota kami Tuhan. Perisai kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara. Kita tahu bahwa kita ini setiap hari harus mengalami realita kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, kita ini senantiasa ditakutkan oleh banyak hal. Teror-teror dari berita. Belum teror dari istilahnya masalah kita, persoalan kita. Belum dari ekonomi, banyak sekali. Tapi kita harus senantiasa ingat, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Harus menyadari realita kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Benar seperti deklarasi tadi, pujian penyembahan tidak boleh lepas dari kita. Sebab di dalam kita menaikkan pujian penyembahan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Entah di rumah, entah di mana, naikkan pujian penyembahan, kita akan merasakan ketentraman. Itu harus kita miliki ya. Terus dalam kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita pasti ingin mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita merubah cara berpikir kita. Kita merubah cara pandang kita. Kalau kita mendengar sesuatu yang membuat kita terluka, yang membuat kita takut gitu, kita langsung ingat, Tuhan tolong saya. Begitu kita mengatakan Tuhan tolong saya, Tuhan memberikan damai sejahtera, meredam semua yang kita takutkan, meredam semua yang menteror kita. Bagaimanapun teror itu ada saudara, supaya kita nih bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama penguasa-penguasa kegelapan yang ingin menguasai hidup kita, yang ingin membuat kita tertekan. Dan kita tahu, kalau kita bersama Master of Breakthrough, kita akan menerobos semua yang ingin menekan kita, menindas kita. Itu harus selalu kita ingat ya. Situasi atau peristiwa buruk apapun dalam yang kita alami, ya, trauma-trauma, biarlah kita menjadikan diri kita nih bertumbuh dalam kematangan pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita mengubah bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan yang semakin lama semakin menakutkan menurut saya. Semakin lama semakin menakutkan. Walaupun kita sadar ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi tetap jiwa itu sebersit ada ketakutan. Jujur kalau saya sih gitu ya. Nah, kita nih harus senantiasa juga belajar memberi arti yang positif atas peristiwa-peristiwa tersebut. Arti yang positif. Soalnya setiap hari nih, kalau saya mau cerita, ada aja begitu melek mata, kita tahu, aduh ada berita ini, ada berita itu gitu ya. Tapi kita mau belajar positif. Kemarin waktu ada WA tentang presiden kita
dikecus gitu ya. Tangannya gemeter buat saya, itu kita jadikan. Bayangin, nyuntik kalau tangannya gemeter kan kayak ngobras kan, saya bilang. Ngobras, waduh, tambah sakit kan kalau kayak gitu. Kita belajar menyikapi positif lah pokoknya sih. Kalau enggak menghibur-hibur diri sendiri bagaimana gitu ya. Nah, dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kita minta Tuhan singkapkan Tuhan. Apa yang Engkau inginkan dari semua yang Tuhan biarkan terjadi. Kita harus selalu mensyukuri semua yang terjadi. Kalau mensyukuri semua yang terjadi, yang namanya semua tuh enak gak enak disyukuri ya. Gak enak ya disyukuri. Ayub bilang kalau mau terima dari Tuhan apa yang baiknya saja. Nah, kita harus terima yang positif. Yang kita tahu pasti semua yang tidak baik yang kita alami, mau tidak mau. Seperti Daud dikutuki oleh Simei, mau tidak mau kita syukuri gitu ya tuh. Daud syukuri, udahlah biarin sebab Tuhan izinkan. Nah, kalau Tuhan izinkan itu berarti berkat buat kita gitu ya. Kalau kita benar-benar ada dalam kehendak Tuhan ya. Kita juga bersyukur kalau seperti Ibu Nani kemarin bilang, di tengah-tengah pandemi Tuhan kirimkan minyak. Tuhan kirimkan minyak, bukti bahwa Tuhan kita hidup. Sekarang orang imannya sedang tergoncang. Kalau iman tergoncang itu tergantung orang itu. Bisa imannya lama-lama turun atau tergoncang tapi ditek bola mumbul ke atas gitu. Tapi jangan turun lagi ke bawah. Turun ke bawah, kenceng, naik lagi ke atas gitu ya. Nah, harus kita ingat Tuhan kita hidup, Tuhan kita hidup, Tuhan kita hidup ya. Tuhan kita itu yang mendengar doa kita ya. Kita nggak perlu musingkan ya apa yang akan terjadi. Kalau sistem saya tidak memusingkan apa yang terjadi. Takut sih takut, tapi saya tidak pusingkan. Pokoknya itu belum terjadi. Ketakutan itu cuma bayang-bayang gitu ya. Ketakutan cuma bayang-bayangnya. Kita hanya mau berjalan bersama Tuhan hari demi hari gitu ya. Minta Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 dan 9. Saya tadi belum masih tahu. Mazmur 42 mana ya Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Saya HP-nya ketinggalan lagi. Nah, Mazmur 42 ayat 1, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau kita lihat rusa, saya tuh seneng rusa kan cantik kan? Nah, lehernya kan panjang gitu. Rusa itu haus akan air. Dia nih tahu bahaya yang mengancam. Ya, karena itu kalau kita lihat tuh di video tuh rusa lagi nyari air, dia celingak, tengok kanan, tengok kiri gitu ya, tengok kanan, barangkali ada macan, biasanya si macannya yang itu ya. Nah, dia kan mau menghirup sungai. Nah, sekarang kita bayangkan diri kita, misalnya kita kayak rusa nih saudara, kita kayak rusa, kita ini kepengen sekali gabung bersama-sama dengan saudara-saudara kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam urapan kebersamaannya. Nah, kalau rusa aja waspada berjaga-jaga, kita juga waspada berjaga-jaga. Prokes kita lakukan. Ya.
prokes kita lakukan. Tapi hati deg-degan, tapi saya pengen ketemu Tuhan, saya pengen ada di kerumunan, saya pengen ada di barisan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, kita terus berjalan gitu ya. Nah, karena kita tahu dunia itu tidak makin bertambah baik, tapi makin bertambah jahat. Sedangkan kegelapan, kesesakan, masa-masa kesesakan itu ada. Ya, masa-masa kesesakan itu bahkan sedang menutupi bumi. Si jahat tuh lagi ngintai kita senantiasa. Sama aja macan ngintai kapan nih rusa lagi mau minum air, lagi lengah dimakan. Nah, kita harus tahu ya, kita ini cantik di mata Tuhan. Cantik di mata Tuhan seperti rusa gitu ya. Nah, Yesus pada waktu mau mati di kayu salib, kegelapan menutupi bumi. Yesus berteriak kepada Bapa. Jadi ketika kesesakan, ketika kegelapan itu menutupi akan bumi, sedang menutupi akan bumi, sedang mulai ingin menguasai hidup kita, kita harus berteriak kepada nama yang satu. Nama yang diberikan kepada kita. Kita jangan ngomong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Ada namanya ya. Kita harus mengucapkan nama Tuhan Yesus, nama yang Tuhan anugerahkan mengatasi segala nama ya. Kalau dunia nih lagi gaduh, dari tempo hari gaduh tentang virus, sekarang gaduh tentang vaksin, terus gaduh lagi bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa penguasa gelap ingin menguasai. Nah, kita seperti rusa fokusnya sama air supaya dapat hidup dan tidak mati. Kita juga fokusnya Tuhan supaya kita memperoleh apa yang dari Tuhan yang membuat kita tidak mati rohnya. Rohnya kita ini bisa mati karena kita nih manusia roh. Kalau kita lahir baru manusia roh, kita harus hidup. Dan harus ada nafas yang dari Tuhan. Roh Tuhan itu harus nyambung terus ke kita. Jadi kita harus carinya Tuhan karena Tuhan yang memiliki hidup kita ya. Nah, kalau kita mencari sesuatu yang dari Tuhan, berarti kita ini mencari sesuatu yang nilainya punya nilai kekal, tidak sementara. Kalau menurut saya, kita memang perlu pengetahuan dunia, pengetahuan kesehatan. Tapi nilainya menurut saya agak sementara. Kalau sudah hands up ya balik ke Tuhan gitu ya. Nah, kita harus punya sesuatu yang dari Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat ya, dunia sedang menuju kepada kehancuran. Kalau kita memiliki seisi dunia, tapi kita tidak mempunyai yang namanya kekekalan, buat apa? Enggak ada gunanya ya. Sadari terus bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Anak-anak Tuhan sudah dikasih sama Tuhan. Dikasih tahu bahwa kamulah terang dunia. Kita punya terang. Kalau dunia lagi gelap kayak gini, terang kita nih harus menyala. Untuk terang kita harus menyala, kita harus punya minyak. Kita kan pelita. Kita harus punya minyak. Minyaknya kita ambil dari Tuhan. Dari firman Tuhan, dari iman Tuhan gitu ya, iman yang dari Tuhan. Terus fokusnya kita harus Tuhan. Kalau Tuhan beri kita sayap, ketika sayap itu dikotori oleh debu-debu gitu ya, ketika terbang ya. Ketika kita juga punya sayap dikotori oleh masalah-masalah hidup kita gitu. Jadi berat mau ngepak-ngepakin sayap itu berat. Kita datang ke air terjunnya Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan, dibersihkan sayap-sayap kita. Terus kita kembali fokus Tuhan. Ketika kita fokus Tuhan, sayap kita yang mengembang dibersihkan oleh Tuhan, kita mandang sayap kita makin kuat. Kita bahkan bisa menari-nari di atas persoalan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, mengalahkan persoalan kita. Yuk kita jadilah orang yang bijak. Karena hanya orang yang bijak itu yang
akan bercahaya. Kalau kita bercahaya, orang akan lihat cahaya kita, orang akan bertanya pada kita, kenapa kamu bisa seperti itu? Ya, kita dapat menuntun orang kepada kebenaran. Jadi angin badai topan bisa diatasi dengan sayap. Terbanglah lebih tinggi, lebih kuat. Terbang, lihat tatap Tuhan saja. Karena kita ditetapkan oleh Tuhan lebih dari pemenang. Itu aja yang saya bisa bagi. Terima kasih.